Shalom adik-adik, selamat hari Minggu, selamat kita beribadah infak pada saat ini. Adik-adik, apa kabarnya semua? Bunda harap adik-adik semua dalam keadaan sehat-sehat semua. Adik-adik, kita akan mulaikan ibadah infak pada pagi hari ini. Semua yang ada di rumah, kita berdiri, kita lakukan Mars PA. Gereja yang melayani sampai ke pelosok dunia, wujudkan kasih ilahi, menyatakan terang Injil. Terbentanglah dan Tuhan, kami kunjung bertumbuh riang. Oh, betapa rindukan kasih sayang di dalam bimbingan. Tuhan jadikan kami pepercaya makin setia, dan dengan sukacita kau merawat demi mengurangi, dengan semangat mengerti kami satu di pelayanan, bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan Allah. Tuhan bijaksana, jati diri pelayan kami, ada dalam berkarya. Tuhan Yesuslah kawan sejati, dengan semangat mengerti kami satu di pelayanan, bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan Allah. Adik-adik, kita angkat lagi satu pujian dari Kidung Ceria nomor 25. Mari kita bergembira, mari kita bergembira, mari ingat Tuhan kasih pada kita, ingat Tuhan kasih pada kita. Mari, mari bergembiralah, mari bergembiralah. Mari kita bergembira, mari kita bergembira, mari ingat Tuhan kasih pada kita, ingat Tuhan kasih pada kita. Mari bergembiralah, mari bergembiralah. Adik-adik, sebelum ibadah kita dimulai, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, kalau pada hari Minggu ini kami boleh lagi beribadah. Tuhan Yesus, biarlah ibadah kami boleh berjalan dengan baik karena tuntunan Tuhan. Ampuni salah dan dosa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, sebelum kita membaca Mazmur bersama, kita angkat pujian dari Kidung Ceria, anak-anak puji nama Allah. Anak-anak puji nama Allah, agulah kasih-Nya. Anak-anak puji nama Allah, agulah kasih-Nya.
kepada Allah, agunlah kasih-Nya. Anak-anak kasih pada Allah, agunlah kasih-Nya. Adik-adik, kita akan sama-sama membaca Mazmur yang terambil dari Mazmur 150 ayat pertama sampai ayatnya yang ke-6. Adik-adik, Bunda akan mulai dari judulnya. Haleluya. Haleluya, pujilah Allah dalam tempat kudusnya. Pujilah Dia dalam cakrawalanya yang kuat. Pujilah Dia karena segala keperkasaannya. Pujilah Dia sesuai dengan kebesarannya yang hebat. Pujilah Dia dengan tiupan sangkakala. Pujilah Dia dengan gambus dan kecapi. Pujilah Dia dengan rebana dan tari-tarian. Pujilah Dia dengan permainan kecapi dan seruling. Pujilah Dia dengan ceracap yang berdenting. Pujilah Dia dengan ceracap yang berdentang. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Bunda Vera, kita angkat pujian firman-Mu, Pelita. Firman-Mu pelita bagi kakiku dan sebagai suluh pada jalanku. Firman Tuhan menerangi jalanku. Firman Tuhan, pelita hidupku. Shalom, selamat pagi adik-adik. Berjumpa lagi dengan Bunda Vera. Pagi hari ini kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Adik-adik semuanya, sebelumnya mari kita berdoa. Kami bersyukur atas waktu yang Tuhan masih berikan bagi kami di minggu pagi ini Tuhan. Kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tuhan memberkati Bunda Layan, Bunda Vera yang akan memberitakan firman Tuhan. Biarlah penyertaan dan kasih Tuhan serta hikmat dari Tuhan menjadi bagian dari Bunda, sehingga apa yang Bunda sampaikan Tuhan benar-benar bisa menjadi berkat bagi kami semuanya. Berkati juga buat adik-adik yang ada di rumah yang mendengarkan firman Tuhan. Biarlah mereka terberkati dengan firman yang diberitakan pagi hari ini. Ini doa kami Tuhan, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Markus 7 ayat 1 sampai 16. Perintah Allah dan adat istiadat Yahudi. Pada satu kali, serombongan orang Farisi dan beberapa ahli Taurat dari Yerusalem datang menemui Yesus. Mereka melihat bahwa beberapa orang muridnya makan dengan tangan najis, yaitu dengan tangan yang tidak dibasuh. Sebab orang-orang Farisi seperti orang-orang Yahudi lainnya tidak makan kalau tidak melakukan pembasuhan tangan lebih dulu, karena mereka berpegang pada adat istiadat nenek moyang mereka.
Dan kalau pulang dari pasar, mereka juga tidak makan, kalau tidak lebih dahulu membersihkan dirinya. Banyak warisan lain lagi yang mereka pegang, umpamanya hal mencuci cawan, kendi, dan perkakas tembaga. Karena itu orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat itu bertanya kepadanya, mengapa murid-muridmu tidak hidup menurut adat istiadat nenek moyang kita, tetapi makan dengan tangan najis? Jawabnya kepada mereka, benarlah nabuat Yesaya tentang kamu, hai orang-orang munafik. Sebab ada tertulis, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Allah, kamu abaikan untuk berpegang pada adat istiadat manusia. Yesus berkata pula kepada mereka, sungguh pandai kamu mengesampingkan perintah Allah supaya kamu dapat memelihara adat istiadatmu sendiri. Karena Musa telah berkata, hormatilah ayahmu dan ibumu, dan siapa yang mengutuki ayahnya atau ibunya harus mati. Tetapi kamu berkata, kalau seorang berkata kepada bapaknya atau ibunya, apa yang ada padaku yang dapat digunakan untuk pemeliharaanmu, sudah digunakan untuk korban, yaitu persembahan kepada Allah. Kamu tidak membiarkannya lagi berbuat suatu pun untuk bapaknya atau ibunya. Dengan demikian firman Allah kamu nyatakan tidak berlaku demi ada istiadat yang kamu ikutin itu, dan banyak hal lain seperti itu yang kamu lakukan. Lalu Yesus memanggil lagi orang banyak dan berkata pada mereka, kamu semua dengarlah padaku dan camkanlah. Apapun dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskannya, tetapi apa yang keluar dari seseorang itulah yang menajiskannya. Barang siapa bertelinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Terima kasih. Angel sama Joko kenapa teriak-teriak? Datang ke rumah Bunda, tidak ada salamnya, langsung teriak, Bunda, Bunda, Bunda. Ayo, kenapa ayo? Bunda, kami kesel sama kakak Helen sama kakak Hana. Masa tadi kita di depan pintu niatnya mau main ke rumah Bunda, tapi dimarahin sama kakak Helen sama kakak Hana. Kesel deh. Tuh Bunda, dengar dong Bunda. Oh, jadi ceritanya kalian berdua ini lagi kesel. Iya kah? Iya. Iya. Oh gitu. Nanti Bunda tanyain kakak Helen sama kakak Hana apa penyebab mereka marah-marah sama kalian. Oke? Oke Bunda. Helen, Hana, Bunda mau tanya, kenapa kalian marah-marah sama temannya yang mau datang bermain? Tadi mereka di depan pintu. Lupa cuci tangan Bunda. Oh begitu, jadi mereka lupa. Kenapa tidak dikasih tahu? Kita tadi udah kasih tahu, tapi dia sudah mau langsung masuk ke rumahnya Bunda, sudah mau main. Oh, oke. Adik-adik, dahulu
orang belum mengetahui tentang kuman, bakteri, dan virus. Orang mencuci tangan pada saat itu supaya tidak membuat orang lain menjadi najis. Tahu nggak sih adik-adik apa artinya najis pada zaman itu? Pada saat itu, najis itu berarti adalah kotor dan sangat menjijikkan. Kalau ada orang yang tidak taat kepada Tuhan, tidak melakukan firman Tuhan, orang tersebut akan dianggap najis dan tidak ada orang yang mau berteman. Mereka akan mengucilkan, mereka akan membenci, mereka tidak mau menegur. Bahkan orang-orang di sekitar mereka itu pasti akan membasuh diri, bahkan mencuci tangan atau mandi supaya dianggap mereka bersih, jadi bersih kembali dan tidak tertular kenajisan dari orang yang tidak melakukan firman Tuhan. Nah, orang-orang Farisi yang dijumpai oleh Tuhan Yesus yang mempunyai pemikiran yang tadi, yang berpikir bahwa tidak taat itu adalah najis, Tuhan Yesus menegur orang-orang Farisi itu. Maksudnya Tuhan Yesus menegur orang-orang Farisi itu adalah kita tidak usah mengucilkan, kita tidak usah membenci orang-orang yang mungkin tidak melakukan firman Tuhan. Yang kita lakukan seharusnya adalah kita mengingatkan, seharusnya kita menegur, atau kita tetap mengasihi orang-orang yang mereka tidak taat untuk melakukan firman Tuhan. Seperti kejadian Angel dan Joko di awal cerita kita tadi. Seharusnya Helen dan Hana menegur Angel dan Joko secara kasih. Tidak ada kebencian ketika kita menegur orang yang tidak melakukan firman Tuhan, atau contohnya tadi Joko dan Angel tidak mau cuci tangan. Kita harus menegurnya dengan kasih, harus mengingatkan dengan kasih. Tidak boleh ada marah, jengkel, dendam, atau bahkan pukul. Nah, itu berarti kita tidak melakukan firman Tuhan. Kita punya niat baik, tetapi cara kita adalah salah. Tuhan Yesus mengasihi semua orang. Dan Tuhan mengajarkan kita harus taat dalam melakukan firman Tuhan. Kita juga diajarkan Tuhan tidak boleh membenci orang lain. Cara kita menegur orang harus dengan kasih. Salah satu contoh ketaatan kita kepada Tuhan adalah mengasihi semua orang. Juga kita harus mengasihi diri kita sendiri, karena tubuh kita adalah bait Allah. Kesehatan kita adalah anugerah dari Tuhan. Adik-adik, menjaga kesehatan tubuh salah satu contohnya adalah mencuci tangan. Nah, sekarang waktunya kita mendengarkan penjelasan manfaat dari cuci tangan dari salah satu kakak yang satu gereja loh sama kita. Kakak kita ini adalah seorang dokter yang sekarang bekerja di salah satu rumah sakit yang ada di Jakarta. Yuk kita dengarkan penjelasan dari kakak dokter Carlos Yosua Mewengkang. Halo adik-adik semua, saya dengan kakak Carlos. Saya akan menjelaskan bagaimana cara cuci tangan yang baik dan benar, dan kenapa kita harus cuci tangan. Yang pertama, kenapa kita harus cuci tangan? Supaya kita terhindar dari penyakit-penyakit yang dapat dibawa oleh tangan kita. Kenapa? Karena tangan kita sering sekali memegang barang-barang yang ada di luar. Handphone, uang, dan barang-barang lainnya yang dapat menyebabkan kita tercemar dari kuman. Nah, kapan aja kita harus cuci tangan? Yang pertama, yang pasti bila kita keluar dari rumah, sebaiknya cuci tangan, dan pulang dari luar rumah harus cuci tangan juga. Terus berikutnya adalah kita harus cuci tangan saat dan sebelum dan sesudah makan. Itu yang paling penting. Dan ketiga, sebelum kita tidur. Oke? Sekarang kakak akan jelasin gimana cara cuci tangan yang baik dan benar.
Cuci tangan itu bisa dengan dua cara. Yang pertama menggunakan air mengalir dan menggunakan sabun. Yang kedua menggunakan hand sanitizer. Kakak akan contohin bagaimana cara dengan menggunakan hand sanitizer. Pertama diambil dulu hand sanitizer-nya secukupnya. Selanjutnya ikuti langkah-langkah berikut. Ini selama 4 detik seperti ini. Lalu punggung tangan selama 4 detik. Dilakukan juga sebaliknya selama 4 detik. Lalu seperti ini selama 4 detik. Nah, seperti ini selama 4 detik. Sebaliknya juga. Lalu jempol selama 4 detik. Kuku juga harus dibersihkan selama 4 detik. Kanan kiri. Dan selesai. Kalau menggunakan sabun, jangan lupa dengan air mengalir. Oke? Satu, dua, tiga, empat. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Gila? Selesai. Tugas kita hari ini adalah adik-adik membuat video singkat cara mencuci tangan dengan menggunakan air. Tadi kakak dokter sudah memberikan contoh cara mencuci tangan dengan menggunakan hand sanitizer dan menggunakan air. Adik-adik cukup membuatkan video cara mencuci tangan dengan menggunakan air. Nanti hasilnya dikirim ke Bunda-Bunda Layan. Oke, terima kasih. Waktunya kita melihat teman-teman yang sudah mengirimkan tugas yang diberikan oleh Bunda Julfi di minggu kemarin. 1 Petrus 1 ayat 16. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Terima kasih. 1 Petrus 1 ayat 16. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Terima kasih. Ayat hafalan 1 Petrus 1 ayat 16. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Terima kasih. Nama saya Valo. Saya mau menghafal firman Tuhan 1 Petrus 1 ayatnya yang ke-16. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Terima kasih. Salam. 1 Petrus 1 ayat 16. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. 1 Petrus 1 ayat 16. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Terima kasih. 1 Petrus 1 ayat 16. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Terima kasih. Ayat hafalan 1 Petrus 1 ayat 16. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Terima kasih. 1 Petrus 1 ayat 16. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. 1 Petrus 1 ayat 16. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Ayat hafalan 1 Petrus 1 ayat 16. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Terima kasih.
1 Petrus 1 ayat 16. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. 1 Petrus 1 ayat 16. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu, sebab aku kudus. 1 Petrus 1 1 Petrus 1 ayat 16. ayat 16. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu kudus ya kamu, sebab aku kudus. 1 Petrus 1 ayat 16. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. 1 Petrus 1 ayat 16. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. 1 Petrus 1 ayat 16. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. 1 Petrus 1 ayat 16. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Terima kasih. Selamat hari Minggu. Dadah. Terima kasih Bunda Vera ucapkan kepada semua adik-adik yang sudah mengirimkan tugas yang diberikan oleh Bunda Julfi di minggu kemarin. Tuhan Yesus memberkati semua adik-adik, dan jangan lupa untuk semua adik-adik yang lain juga tetap mengirimkan tugasnya ya, dan mengikuti ibadah IMPA. Shalom, selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Adik-adik, demikianlah firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati firman Tuhan yang sudah kita dengarkan. Dan semoga firman ini kita bisa laksanakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Bunda Vera mengucapkan terima kasih kepada semua adik-adik layan yang sudah ikut dalam pelayanan kita di pagi hari ini. Begitu juga dengan kakak dokter kita, kakak dokter Yosua Carlos Mewengkang. Terima kasih untuk penjelasannya. Tuhan Yesus memberkati. Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari.
yang patah, keringkan tulang. Hati yang gembira, Tuhan senang. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat. Hati yang senang, tapi semangat yang patah, keringkan tulang. Hati yang gembira, Tuhan senang. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat. Hati yang senang, tapi semangat yang patah, keringkan tulang. Hati yang gembira, Tuhan senang. Adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang sudah dibawakan Bunda Vera. Kita akan merespon firman Tuhan dengan menyanyi dari Kidung Ceria nomor 244. Hatiku senang, Yesus penebusku. Hatiku senang, Yesus gembalaku. Hatiku senang, Yesus sahabatku. Hatiku senang, Dia itu Rajaku. Hatiku senang, Dia juga Rajaku. Hatiku senang, Yesus penebusku. Hatiku senang, Yesus gembalaku. Hatiku senang, Yesus sahabatku. Hatiku senang, Dia juga Rajaku. Hatiku senang, Dia juga Rajaku. Adik-adik, kita akan berdoa syafaat, akan dipimpin doa syafaat oleh Kak Nando. Jadi sekarang kita akan syafaat ya. Mari kita lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih pada pagi hari ini Engkau telah boleh mempertemukan kami kembali pada ibadah hari Minggu pelayanan anak ini. Ya Tuhan, pada kesempatan kali ini juga kami memohon kepadamu, jamalah keluarga kami, saudara kami, dan semua orang yang ada di dunia ini Tuhan, yang mungkin dalam kelemahan tubuh, berikanlah kesehatan, karena hanya padamu lah semua sumber kesembuhan pada penyakit-penyakit yang kami derita ini. Ya Tuhan, kami juga mengucapkan terima kasih pada Bunda Vera yang telah membawakan firman Tuhan, dan Bunda Maya yang telah menjadi liturgos pada pagi hari ini. Terima kasih ya Tuhan, berkatilah mereka selalu, biarlah pelayanan mereka pada pagi ini dapat menjadi berkat mereka untuk kehidupan mereka sekarang. Ya Tuhan, inilah doa kami ini, dan sempurnakanlah hanya dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami.
Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena hanya padamu lah mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, puji Tuhan, ibadah kita sudah berakhir. Kita menyanyi Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih.